Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan video pembelajaran tentang agenda 2, yaitu akuntabilitas. Berikut adalah tugas pertama agenda 2 Laksana CPNS 2021 pengampu materi Ibu Yang Nur Mahlia SSTMS. Perkenalkan, nama saya Sylvia Nuraisa AMDKG, Unit Kerja Puskesmas Ekso Kabupaten Labuan Batu Selatan, golongan 2C, profesi perawat gigi. Saya akan menjelaskan tentang akuntabilitas. Yang pertama, konsep akuntabilitas. Pengertian akuntabilitas adalah sebuah tanggung jawab dari kegiatan yang telah dilakukan dari sisi jabatan, tugas, dan wewenang. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu, kelompok, institusi dengan negara dan masyarakat. Oleh sebab itu, dalam akuntabilitas, hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bertanggung jawab antara kedua belah pihak. B. Aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu, kelompok, dengan negara dan masyarakat. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Akuntabilitas adalah kewajiban. Kewajiban menunjukkan tanggung jawab dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Dan yang terakhir, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja TNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. C. Pentingnya akuntabilitas. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama menurut Bovens tahun 2007, yaitu yang pertama, untuk menyediakan kontrol demokratis atau peran demokrasi. Yang kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan atau peran konstitusional. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas atau peran belajar. Selanjutnya, tingkatan dalam akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas personal, mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Yang kedua, akuntabilitas individu, mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok. Kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Yang keempat, akuntabilitas organisasi, mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasinya maupun kinerja organisasi kepada stakeholdernya. Yang kelima, akuntabilitas stakeholder, yang dimaksud adalah masyarakat umum, pengguna layanan, dan pembayar pajak yang memberi masukan, saran, dan kritik terhadap kinerja. Selanjutnya, perbedaan akuntabilitas dan responsibilitas. Akuntabilitas dapat melakukan pekerjaan dengan bukti autentik seperti laporan yang jelas dan pencapaian yang maksimal. Sedangkan responsibilitas, kewajiban melaksanakan tugas sebatas tindakan tanpa bukti. Dua, mekanisme akuntabilitas. Mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia.
Di Indonesia, alat akuntabilitas antara lain perencanaan strategis atau strategic plans, yang kedua kontrak kinerja, dan yang ketiga laporan kinerja. Selanjutnya, untuk menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, diperlukan beberapa nilai-nilai seperti berikut. Yang pertama, kepemimpinan. Lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke bawah, di mana pimpinan memainkan peranan yang penting dalam menciptakan lingkungan yang baik. Yang kedua, transparansi. Tujuan dari adanya transparansi salah satunya mendorong komunikasi yang lebih besar dan kerjasama antar kelompok internal dan eksternal. Yang ketiga, integritas. Dengan adanya integritas menjadikan suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi dan memenuhi semua hukum yang berlaku. Yang keempat, tanggung jawab. Responsibilitas institusi dan responsibilitas perseorangan memberikan kewajiban bagi setiap individu dan lembaga bahwa ada suatu konsekuensi dari setiap tindakan yang telah dilakukan. Selanjutnya, keadilan. Keadilan adalah landasan utama dari akuntabilitas. Yang keenam, kepercayaan. Rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan. Selanjutnya, keseimbangan. Untuk mencapai akuntabilitas dalam lingkungan kerja, maka diperlukan adanya keseimbangan. Selanjutnya, kejelasan. Kejelasan juga merupakan salah satu elemen untuk menciptakan dan mempertahankan akuntabilitas. Dan yang terakhir, konsistensi. Konsistensi menjamin stabilitas. Penerapan yang tidak konsistensi dari sebuah kebijakan sumber daya akan memiliki konsekuensi terhadap tercapainya lingkungan kerja yang tidak akuntabel. Selanjutnya, yang ketiga, akuntabilitas dalam konteks. A. Transparansi dan akses informasi. Ketersediaan informasi publik telah memberikan pengaruh yang besar pada berbagai sektor dan urusan publik di Indonesia. Salah satu tema penting yang berkaitan dengan isu ini adalah perwujudan transparansi tata kelola keterbukaan informasi publik dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau selanjutnya disingkat KIP. B. Praktek kecurangan atau fraud dan perilaku korup. Pada umumnya, fraud terjadi karena hal-hal yang dapat terjadi secara bersamaan, yaitu pertama, insentif atau tekanan untuk melakukan fraud, dan yang kedua, sikap atau rasionalisasi untuk membenarkan tindakan fraud. Selanjutnya, C. Penggunaan sumber daya milik negara. Untuk kelancaran aktivitas pekerjaan, hampir semua instansi pemerintah dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti telepon, komputer, internet, dan sebagainya. D. Penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah. Yang pertama, relevant information. Yang kedua, reliable information. Yang ketiga, understandable information. Dan yang keempat, comparable information. Konflik kepentingan terbagi atas dua, yaitu yang pertama keuangan dan yang kedua non-keuangan. Yang keempat, selanjutnya menjadi PNS yang akuntabel. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN, disebutkan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas kepastian hukum terdiri atas yang pertama profesionalitas,
Kedua, proporsionalitas. Ketiga, keterpaduan. Keempat, delegasi. Kelima, netralitas. Keenam, akuntabilitas. Ketujuh, efektif dan efisien. Kedelapan, keterbukaan. Kesembilan, non-diskriminatif. 10, persatuan dan kesatuan. 11, keadilan dan kesejahteraan. Dan terakhir 12, kesejahteraan. Dan selanjutnya, aksi penerapan nilai-nilai akuntabilitas di unit organisasi. Yang pertama, bekerja sesuai dengan kebijakan lembaga dan kode etik yang berlaku. Yang kedua, dapat bekerja sama dengan rekan atau anggota masyarakat. Yang ketiga, bekerja dengan profesional dan menjadi seseorang yang produktif. Keempat, memperlakukan semua pasien dengan hormat, penuh kesopanan, kejujuran, dan keadilan. Yang kelima, melayani pasien dengan tepat waktu dan memberikan masukan informasi sesuai kebijakan yang berlaku. Yang keenam, mengerjakan laporan tepat pada waktunya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, tidak melakukan pungli. Baik, sekian pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih.